bisa menggunakan dialog. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Itulah mengapa Bapak Ibu, banyak penulis itu yang kenapa dia suka nonton film. Salah satunya karena dia belajar untuk mengamati bagaimana ekspresi, ya. Kalau anak-anak atau penulis yang dia banyak mengangkat tentang tema-tema remaja, dia banyak sekali nonton-nonton drakor. Aduh, drakor. Bapak Ibu tahu drakor? Atau suka nonton drakor juga? Suka. Ini fansnya Lee Min Ho. Fansnya Lee Min Ho. Oh iya. Oh sudah tua. Kalau sudah tua apa tontonannya? Kopingko. Ini Lee Min Ho yang kena Kopingko. Iya. Nah, itu penting Bapak Ibu. Pentingnya itu apa? Dia secara kalau seorang penulis ya, itulah mengapa seorang penulis itu biasanya lebih jeli di dalam observasi. Dia lihat sebuah adegan di dalam film itu sudah membayangkan, kalau kayak gini digambarkan dengan kata-kata bagus ya. Oh ternyata cara mengekspresikan marah itu tidak harus selalu dengan kata marah ya. Oh cara membuat dialog tentang marah itu ternyata variasinya banyak. Itu belajarnya bisa dari film, bisa dari sinetron, ya, bisa dari drama dan sebagainya. Jadi hari ini kita menyanyi, hari ini kita bermain peran, itu sebenarnya semua berguna untuk menulis sebuah cerita. Ya, ini bukan ngeles sih Pak. Ya, baik saya lanjut. Nah ini tadi sudah. Nah karena itu Bapak Ibu, seorang penulis itu harus banyak membaca. Membaca apa saja? Pertama, karena dia akan menyampaikan tentang pengalaman intelektualnya, tentu saja membaca hal-hal yang terkait dengan cerita yang dia butuhkan. Kalau kita ingin mengangkat misalnya ya, oh saya kok ingin mensosialisasikan tentang miras ya. Kan sekarang meresahkan ya Bapak Ibu ya. Di sini bagaimana? Oh dari dulu. Kami kebetulan di Jogja itu sekarang baru heboh karena ada sebuah toko yang dia sampai terang-terangan membuat iklan, ya. Kalau kamu pengen minum, maka kamu bisa tinggal klik ini saja, gitu. Dan itu cukup meresahkan, karena selama ini nggak pernah ada, gitu ya. Nah, saya balik lagi, kalau kita ingin mengangkat tentang alkohol, tentang miras, kita butuh ilmu nggak tentang miras alkohol? Butuh, karena itu kita banyak membaca, ya. Apakah hanya membaca hal-hal yang sifatnya pengetahuan? Tidak. Kadang-kadang kita harus membaca hatimu. Ya, membaca hati itu penting. Karena apa? Cerita, fiksi itu berbeda dengan karya ilmiah, berbeda dengan non-fiksi. Di dalam fiksi, ekspresi itu penting, emosi itu penting. Ya. Nah, tapi kalau yang ini saya kira nggak usah kita latih ya. Bapak Ibu sudah terlatih kan untuk membaca hatimu? Oh, sudah, ya. Termasuk membaca sisi-sisi emosional penting. Seorang penulis, seorang pembaca butuh pengalaman emosional, ya. Satu contoh misalnya, ya saya pernah punya cerita Bapak Ibu, tak cerita ya Bapak Ibu ya. Saya pernah punya mahasiswa. Nah terus satu saat ada seorang dosen itu yang menangis begitu ya, karena sakit hati dengan kata-kata si mahasiswa ini, ya. Jadi setelah saya lihat ya memang kenceng banget gitu ya, pakai bentak gitu mahasiswa ini, laki-laki mahasiswanya. Apa Bu? Pak Fatur? Apa? Oh sama dengan Pak Fatur? Pak Fatur juga gitu? Oh Ibu, ini dosen ini ditenangkan oleh dosen lain, lalu saya menarik mahasiswa yang laki-laki ini ya. Wajahnya memang agak ya sangar gitu ya, lalu saya sampaikan, Mas, kamu pernah berkomunikasi dengan ibumu enggak? Dengan tantemu, dengan adik perempuanmu gitu. Jawabannya, saya nggak pernah punya tante. Adik perempuanmu, adik perempuan saya masih kecil banget. Dengan ibumu, saya nggak punya ibu. Nah, jawabannya ada kan Bapak Ibu? Karena dia nggak punya pengalaman untuk bercerita, untuk berkomunikasi dengan seorang perempuan. Jadi bagi dia berkomunikasi dengan seorang dosen perempuan itu seperti dia berkomunikasi dengan bapaknya yang setiap saat dia bertengkar dengan bapaknya. Itu pengalaman emosional nggak? Itu pengalaman emosional. Jadi kalau misalnya gini, ada yang nulis puisi, nulis cerita tentang ibu sampai pada nangis-nangis ya, kan hasilnya banyak yang kos Bapak Ibu ya. Apalagi kok semester 1-2 ya.
Kemarin semester 1, 2 yang barusan Bapak Ibu kan juga putranya banyak yang kos kan? Iya. Kalau di sana, di kampus itu belajar nulis tentang bagaimana perasaanmu ketika, coba ingat-ingat dulu ketika pertama kali berpisah dengan ibu atau bapak. Ada yang di stasiun, ada yang di bandara, ada yang di mana lagi Bapak Ibu? Bis, ya terminal mungkin. Mereka sebelum menjawab biasanya menangis. Menangis. Nah, itu kan yang punya pengalaman emosional yang menyenangkan dengan orang tuanya. Kalau yang tidak, apakah dia bisa menangis? Tidak. Gak bisa. Itulah mengapa Bapak Ibu pengalaman emosional itu penting di dalam menulis karya sastra termasuk cerita anak. Nah begitu. Baik, saya lanjut saja. Ada yang mau menanggapi?